Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas satu event, yaitu event Lomba Layangan Tradisional dan LED. Di studio sudah hadir bersama saya Ketua Panitia Layangan Tradisional, Mas Ivan. Selamat siang, Mas Ivan. Siang, Pak. Dan yang kedua, Mas Irul adalah Ketua Panitia Layangan LED. Selamat siang, Mas Irul. Selamat siang, Pak. Oke, Mas Ivan, Ya, bisa dijelaskan bisa. lomba layangan tradisional itu sebenarnya bagaimana konsepnya? Konsepnya itu apa ya? Mengukur dari layangannya harus kayak layangan toancak gitu Toh ancak. atau gadungan. Iya. Ya. Itu, gambaran saya yang namanya layangan itu yang biasanya dipakai aduan itu ya. Iya, Nah, ini gimana gambaran persisnya? Apakah yang kayak hias yang besar atau bagaimana? Bisa Iya. lebih detail? bisa. Apa namanya? Itu layangannya besar. Besar. Ada sawangannya dan berbunyi. Sawangan itu yang bunyi ya? Iya. Terus? Jadi bisa lebih dari 8 meter, 7 meter ke bawah gitu. Itu berbentuk orang-orangan, berbentuk apapun? Enggak. Standar ya? Iya, Oh, oke. berbentuk layangan tradisional. Layangan tradisional. Iya. Nah, ini konsep lomba. Nah, rencana nanti pelaksanaannya di mana? Di Seronggi Aing Tong Tong. Oh, di Desa Eng Tongtong, Iya, Desa di ini ya, di sentra kris itu ya, Iya, betul. dari sana ya. Berarti teman-teman semua ini dari sana ya? Iya, dari sana. Oke. Terus Mas Irul, bisa dikasih gambaran tentang lomba layangan yang LED? Untuk layangan LED itu konsepnya bebas, desainnya bebas, terus bentuk-bentuknya itu sesuai kreativitas peserta. Berarti bisa orang-orangan, bisa pesawat segala Ya. macam. Ya. Pengertian LED kan dekat sama lampu ini. Ya. Gimana? Ya, Itu dikasih lampu maksudnya? dikasih lampu hias itu. Lampu hias. Berarti syaratnya layangan itu harus ada lampunya ya. Ya. Berarti harus diterbangkan malam. Ya. Nggak kehabisan angin. Kalau malam itu gimana? Ngaturnya? Angin insya Allah aman. Aman ya. Sudah dipertimbangkan betul Mas ya. Ya. Ya, insya Allah. Kalau yang ini Pak, Mas, yang layangan tradisional sendiri itu dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 1 siang sampai jam 5 atau jam 4. Jam 4 dan 5 Sore ya. sore. Ya. Rencana berapa itu? Berapa peserta untuk yang Kalau peserta targetnya? 50 grup. 50 grup atau 50 layangan? 50 grup. Satu grup berapa layangan? Tergantung, Pak. Kalau dihitung keseluruhannya itu sampai 200. Banyak sekali. Banyak. Ya. Jadi Soalnya banyak yang apa ya? Peminatnya Peminatnya itu. berarti dari luar kota juga membuka diri, tidak masalah. nggak masalah. Enggak Oh, masalah. gitu ya. Dari pelaksanaan tahun-tahun kemarin, peserta dari mana yang paling jauh itu? Dari Gending, terus Luhulu, Iya, terus dari Prancak. gitu. Mana ya? Kalau yang dari luar Madura, ada nggak? Belum ada masih. Oke, berarti begini ya, yang namanya layangan tradisional itu memang ada standar ya. Ya, Yang kayaknya apa yang di atasnya itu, Sawangan. di atasnya ada sawangan, terus di bawahnya itu ada lagi kayak ya kertasnya itulah ya, terus di bawahnya itu ada lagi. Ada lagi segitiga. Ya segitiga gitu ya. Berarti itu yang dilombakan ya. Nggak mungkin model-model yang lain. Nggak mungkin. Oke, berarti ada sawangannya ya. Harus. Oke. Terus kalau Mas Irul sendiri target peserta berapa Mas? Untuk target peserta itu sekitar ratusan, cuma yang sekarang mendaftar sekitar 30-an. 30. Ya, Ini tinggal berapa hari lagi ke pelaksanaan? tinggal sekitar 10 harian. 10 hari ya. Berarti kalau 10 hari lagi target sampai berapa? Ya minimal 100 lah. 100 ya. Kalau berdasarkan
tahun kemarin, berapa tahun kemarin itu? Untuk tahun kemarin itu sekitar 60 60 ya, oke berarti 60 Targetnya? peserta. Cuma satu peserta ada yang bawa 2 itu, oke, 2 oke. layangan itu. Pertanyaan sederhananya, kalau diterbangkan tuh berapa yang di udara? Kalau Yang tahun kemarin? diterbangkan bersama-sama. Iya, itu sampai 100 atau 200 di atas? Untuk penerbangannya kita berapa ya? 55 dulu, nanti diturunin, setelah dinilai diturunin, baru diterbangkan lagi, nilai lagi. Berarti istilahnya waktunya diatur ya? Iya. Karena kalau semua diterbangkan Ya menilainya itu ya agak susah. susah. Oke. Terus space yang digunakan juga butuh tempat yang lebih luas ya kalau Oke, 55 ya. Eh, Kapan pelaksananya? Ini rencana. Bareng semua nih ya? Berarti. Bareng. Oke. Tanggal berapa itu? Selama berapa hari? Tanggal 23. 23 Agustus. Ya, hari Sabtu. Hari Sabtu. Satu hari aja ya? 1 hari malam. Satu hari dan malamnya malam, ini iya. ya. Oke. Gimana itu Mas nanti mengantisipasi? Setahu saya kan yang adanya angin itu biasanya di siang ya. Siang. Tapi kalau malam, saya kan dulu ya juga suka sekali ngejar layangan, nabung kopean gitu ya waktu kecil. Kalau maghrib itu biasanya habis maghrib sudah nggak ada angin. Nah itu ada upaya mengantisipasi. Untuk angin kami sudah melihat prediksi cuaca dulu. Sudah dipelajari ya. Oke. Untuk peserta Mas ada nggak yang dari luar Madura? Untuk yang dari luar Madura belum ada saat ini. Belum ada ya. Oke. Ruang lingkup pesertanya dari mana aja? Kalau peserta ada yang dari Tanah Merah, ada dari Bluto, Kending, ada Ya, berarti masih skup Kabupaten Sumeneb ya. Kabupaten Sumeneb masih. Oke. Sebagai panitia, adakah evaluasi dari tahun ke tahun tentang pelaksanaan kegiatan ini? Misalnya kalau kegiatan ini menjadi festival layangan internasional, kan biasanya orang tidak pernah puas, apalagi masih muda ya. Awalnya ngadakan skupnya Sumeneb, tiba-tiba kan seperti di Bali, di Surabaya, di Pantai Kenjeran itu festival layangan itu kan luar biasa. Nah, apakah ada rencana ke depan sebagai generasi muda Sumeneb ingin mengembangkan ini lebih besar lagi dan mendatangkan orang ke Sumeneb, apalagi ke desa Eng Tongtong ya? Iya, Ini kan, pasti. nah tentunya pasti ada. ada rencana. Insya Allah ada. Sudah punya konsep? Untuk konsep sudah diatur. Ya berarti berarti butuh dukungan semua ya. Iya. Nah, saya tunggu itu ya. Siap. Kalau misalnya suatu saat ada konsep festival layangan internasional di desa Ing Tongtong di Sumeneb, ini kan sudah luar biasa ya. Siap, Pak. Jadi itu mungkin PR ya. Iya. PR dengan komunitas, dengan daya dukung di daerah itu mungkin Anda semua sudah mulai bisa merintis ya. Nah, skema kejuaraan seperti apa Mas? Bisa dijelaskan satu-satu dari Mas Irul dulu. Skema kejuaraannya Iya, berapa juara gitu nanti yang rencana diambil. ada juara 1 sampai 3, Terus terus harapan 1 sampai 3. berarti 6 ya? Iya. Berarti 6. Oke. Ya cukup ketat juga persaingannya. Iya. Kalau dari peserta 100 diambil 6 itu lumayan lah ya. Oke. Untuk ini yang layangan tradisional. Kalau untuk layangan tradisional itu nggak ada lomba, Pak. Oh, parade ya istilahnya. Cuman nguncuk bareng, Pak. Oh gitu. Ya. Soalnya apa ya? Dari turun temurun sudah, Pak. Layangan tradisional ini, Pak. Dari nenek moyang kita. Oke, kalau misalnya dilombakan, Mas, Nggak kira-kira bisa. nggak bisanya di mana? Nggak bisanya itu dibunyi nanti ada yang apa ya? Penyetelannya itu Penyetelannya berbeda-beda. berbeda-beda, Pak. Oh iya. Takut nggak ada yang terima, jadinya kan berkembang. Oh iya. Iya. Jadi saya mengadakan itu, Pak, juga bareng aja sama Bapak Bupati. Itu ya Pak Bupati juga hadir nanti ya. Insya Allah. Oke, itu juga memang yang bisa
membaca situasi itu teman-teman di komunitas ya. Iya Pak. Kalau dilombakan malah nanti Nggak enak, justru Pak. iya ya. Sama teman-teman yang lain gitu Pak. Jadi nggak bisa dilombakan kalau kayak gitu Pak. Iya ya. Dinilai sendiri-sendiri. Oh, iya yang penting puas ya. Iya Pak, yang penting puas dengan Untuk ini layangan LED ini. Ini sebenarnya tradisi sejak kapan Mas? Karena setahu saya dengarnya LED saja nih waktu saya masih kecil nggak ada kan. Nah ini gimana? Sejak tahun berapa? Kalau ini mengaku memang tradisional turun-temurun, tapi kan kalau LED, saya pikir kalau lampu-lampu seperti itu ya baru-baru aja ya. Itu gimana? Bisa diceritakan? Sebenarnya itu sudah lama ya. Berapa tahun? Ya dari ayah saya itu udah ada. Itu dibikin layangan kayak gitu agar para anak-anak muda tidak tertarik sama gadget terus-menerus gitu. iya. Biar ada hobi lain gitu. Ya. Apakah nanti juga ini akan dijadikan agenda tahunan? Insya Allah rencananya memang pengennya begitu. Iya. Oke, saya coba ke sejarah ya. Mungkin Mas Ivan ini juga bisa sedikit menjelaskan tentang sejarah yang LED. LED itu gimana? Mungkin punya gambaran. Barusan sudah menjelaskan juga sampai bisa menjelaskan. soalnya LED itu apa ya? Bagus Pak, dilihat enak gitu, seneng hati gitu Pak. Apakah nanti kalau ikut seperti ini ada biaya pendaftaran? Misalnya bayar sekian? Oh nggak ada Pak. Nggak Kalau ada. Oh, ini nggak ada semua ya? nggak ada, Ada gratis, pendaftarannya gratis. Oh, digratiskan. terus hadiah? Harganya Dia meriah Pak. dari Oh, panitia ada ya, ada siapkan hadiah ya. ada uang tunai dan door prize. Nah, ini kan berkaitan dengan hobi, ya berkaitan dengan hobi. Apakah ini memang awalnya suka atau karena harus jadi panitia terus jadi hobi sama layangan? Itu gimana? Bisa dijelaskan? Awalnya memang hobi Hobi ya? suka Hobi. menerbangkan sehari-hari itu memang menerbangkan layangan ini. Iya. Terus kalau Ivan sendiri? Ya emangnya suka sudah Pak, udah kelakuan apa ya? Sehari-hari Sudah gitu, Pak. hobi sehari-hari ya di sana. Sehari-hari. Kalau layangan ini buat sendiri juga? Iya Pak. Harus itu Pak. Ya buat keris aja bisa, masa bikin begini nggak bisa ya? Kan Ini mengisi waktu luang setelah bekerja itu gitu ya. menerbangkan layangan ini, Pak. Nah, Desa Eng Tongtong kan ini terkenal dengan keris ya. Kemudian ada lagi event seperti ini dan itu membuat orang banyak berkunjung ke sana. Ini ada upaya nggak dari generasi muda setempat, misalnya pada saat event ini dilangsungkan, oke kita pameran keris juga atau bagaimana? Ada upaya ke arah sana? Untuk saat ini masih belum. Belum ya. Ini untuk memperingati Hari Kemerdekaan, terus hobi-hobi anak muda ditingkatkan pada layangan ini. Ya, tapi kalau nanti rencananya festival layangan ini nih menjadi festival layangan internasional ya, saya pikir sudah harus siap ya. Harus untuk apa? Mengeksplor potensi Desa Keris Aeng Tongtong agar bisa dinikmati oleh penghobi layangan yang datang ke Sumeneb. Itu harus siap kan? Siap. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari teman-teman ini? Hah? Silakan. Jadi kan apa ya? RRT ini ada komunitasnya Pak. Gimana? RRT, komunitas layangan ini. Apa singkatan Basan? RRT Rangrang Tedung. Oh, Rangrang Tedung. Itu komunitasnya, nama ini ya. Ya. Layangan tradisional. Oh, yang lain Gantungan iya. Gantungan ya. Kalau yang ini ada komunitasnya nggak? Untuk saat ini masih belum. Enggak. Oke, ya. Terus gimana Mas? Bisa dijelaskan tentang RRT itu, Rangrang Tedung itu? Bisa Pak. Gimana itu? Dan layangan jenisnya itu berbeda Pak. Hmm. Berbedanya ya dari segi bentuknya gitu Pak. Iya, Kan ada kalau Jawa itu bulan-bulanan, jadi nggak bisa kalau gitu Pak. Nggak apa ya? Saya nggak kasih Izin. masuk gitu. Nggak boleh kasih- ikut nggak ini boleh ya. ikut ya. Ada ya. Soalnya khusus layangan tradisional Sumeneb cuman Pak. Oh, iya. Soalnya kan Pamekasan beda Pak. Soalnya beda-beda tradisionalnya kan Pak. Jadi ini dikhususkan dengan spesifikasi ala Sumeneb. Iya. Soalnya itu udah 3 generasi Pak. Gitu ya. Kemudian, ya.
nggak ada ini Mas, nggak ada misalnya rencana untuk memberi kesempatan tapi di hari yang lain gitu untuk mereka suatu saat Ya suatu saat nanti Pak. diperhitungkan ya. Tak perhitungkan dulu Pak. Iya. Oke, saya mau tanya ini lagi satu. Ketika layangan tradisional dan LED ini masuk ke kalender event, nah saya mau tanya, ini gimana ceritanya? Kok bisa event yang dilaksanakan di sana ya menjadi hal yang kebiasaan bagi anak-anak remaja di sana tiba-tiba masuk ke kalender event Sumeneb? Untuk pertamanya itu kami mengadakan ngoncuk bareng sekitar 2 tahun yang lalu Iya, di Aing Tong Tong. Tong-Tong ya. Mm. Di posisi mana sih kalau boleh tahu saya? Yang areal agak terbuka di sana? Di kawasan Juk Tua. Berarti di gerbang itu ya, di daerah sana. Oh, gerbang oke. masuk. Berarti sebelum masuk ya. Betul. Ya, terus lanjut gimana ceritanya kok bisa masuk ke kalender event? Ya, pada awalnya itu kita mengadakan ngoncuk bareng sama teman-teman, terus mengundang Bapak Bupati gitu. Iya, Atau dinas Pak. iya, iya. Akhirnya ada inisiatif ya. Ya, Oke. Untuk yang tradisional juga sama? sama. Sama Pak. Sama ya ceritanya ya. Nah, oke. Ini pertanyaan menjelang terakhir. Sumeneb Calendar of Event tiap tahun sudah digelar. Terus kemudian Anda semua sebagai komunitas yang mendaftarkan diri dan kemudian eventnya ditampung oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Nah, apa yang bisa Anda komentari mengenai kalender event Sumeneb? Silakan. Silakan yang menjawab. Ya. Tentunya kami bangga, hobi kami didengarkan oleh dinas dan dibantu untuk memperkenalkan layangan tradisional kami. Termasuk LED ya. Iya. Ya termasuk. Oke. Mas Ivan mungkin? Ya saya alhamdulillah terima kasih sudah disupport ya Iya, sama disupport ya. dinas atau pemerintah. Iya. Terima kasih dan saya sudah sangat bersyukur sudah disupport sama Iya, sama pemerintah lah istilahnya pemerintah ya. Oke. Pemerintah. Oke, sudah? Oke. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan misalnya ajakan kepada masyarakat di Sumeneb untuk ikut lomba ini misalnya karena slot peserta masih banyak gitu. Banyak. Oke, silakan. Untuk warga Dan lihat ke Sumeneb, kamera. pemuda-pemuda Sumeneb, mari kita laksanakan hobi kita di Aing Tong Tong. Kita ikuti lomba layangan LED serta ngoncuk bareng layangan tradisional kami di Aing Tong Tong. Oke, selanjutnya Mas Ivan mungkin. Silakan ajakannya lihat. Monggo masyarakat Sumeneb yang mau ikut layangan gadungan atau layangan tradisional, mari kita meriahkan bersama di area Sumeneb dan di desa Aing Tong Tong. Oke. Kira-kira sudah cukup ya? Insyaallah Oke, udah selesai cukup, ya. Oke, terima kasih banyak. Demikianlah pemirsa, sobat wisata dimanapun berada. Acara podcast kita kali ini bersama Mas Ivan dan Mas Irul. Ya, beliau berdua adalah panitia dari pelaksanaan lomba layangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.